Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, pesan dari batinnya yang terdalam khusus untuk kamu yang menonton ini. Pesan dari batinnya yang terdalam khusus untuk kamu yang menonton ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif ya. Dari pembacaan ini kamu bisa cekin semua video-video di YouTube channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa pembayaran pribadi, pembacaan pribadi berbayar ya, maksudnya di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau ada linknya di bawah. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ada situasi seperti apa ya di dalam hubungan kamu pada saat ini? Ada situasi seperti apa? Wow, ada situasi berada di persimpangan, ada situasi berhubungan dengan kebimbangan. Jadi ada hal-hal yang mungkin sedang dia bingung, sedang bimbang, sedang menimbang-nimbang suatu pilihan ya. Mungkin ada hal yang harus dia kerjakan, mungkin ada langkah yang harus dia ambil, mau maju atau mundur, mau pilih kamu atau yang lain. Intinya di sini ada pilihan ya, yang bisa saja menjadi satu beban tersendiri buat dia, yang mana itu mungkin saja harus sesuatu yang realistis. Ini juga mungkin adalah situasi di mana kamu juga lagi bimbang, nggak cuma dia yang bimbang, kamu juga bimbang gitu ya, bingung ini mau udahan, mau lanjut, mau gimana, mau ke kiri apa ke kanan gitu ya. Dan di sini ya, masalah pilihan, masalah kebimbangan ini sedang menjadi suatu topik yang sedang dibahas, sedang menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan, ada sesuatu hal yang sedang diomongin ya. Jadi tergantung ya posisinya. Kalau kalian ada yang pakai emosional, kemungkinan besar diskusinya bakal penuh dengan emosi atau sedikit panas. Tapi kalau enggak, di sini banyak omongan-omongan gitu loh ya. Dan mungkin sekali masalah kebimbangan ini sedang menjadi sesuatu yang diperbincangkan gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman, ini jelas banget ya, ada situasi memang ada orang ketiga di sini dalam hubungan ya. Jadi antara memang mungkin ada kamu, ada pria atau wanita lain, atau di sini mungkin dia harus memilih antara kamu atau keluarganya, atau orang tuanya, kamu atau kerjaannya, kamu atau masa depannya, kamu atau mimpinya, kamu atau kenyamanannya. Intinya ada sesuatu yang memang sedang melilit yang menjadi masalah dalam hubungan ini. Oke. Yang kedua, bisa saja masalahnya adalah juga tentang sikap dirinya yang selalu bimbang dan penuh dengan ketidakpastian. Oke, dari kemarin tuh selalu ini isunya ya, masalah percintaan tuh selalu bimbang, nggak pasti, nggak jelas gitu ya. Oke, kita mau lihat ya, apa sih yang menjadi isu, atau kita mau tahu siapa sih orang ini sebenarnya ya, ciri-cirinya teman-teman ya. Orang ini tuh seorang pemimpi, punya banyak mimpi, punya banyak keinginan, ya, punya banyak harapan. Dia bekerja dengan industri yang banyak berhubungan dengan internet, sosial media, terhubung dengan banyak orang. Bahkan kamu mungkin kenal sama dia melalui internet atau sosial media, atau banyak menjalin relasi melalui sosial media. Oke? Orangnya cenderung penyendiri, cenderung suka sendirian, agak introvert ya, tapi dia berpegang teguh terhadap pendiriannya, terbiasa mungkin untuk cenderung mandiri ya. Jadi kayak menaruh hati dan pengharapan sama orang juga adalah segala sesuatu yang bisa saja menjadi membuat kegelisahan buat dia. Ada yang kalau Sora lihat di sini posisinya dia itu masih lebih muda daripada kamu ya, atau dia posisinya itu bersikap kekanak-kanakan. Enggak semua, tapi di sini ada yang punya posisi mungkin sudah punya anak ya, atau dia itu posisinya anak tunggal juga ada ya, anak-anak tunggal, anak satu-satunya atau anak pertama juga bisa ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang ini third party situation ya. Jadi memang di sini orang ini mungkin saja sudah terikat sama kamu sebenarnya ya, tapi mungkin saja dia menghadirkan orang ketiga atau ada orang yang lain di sini.
Dan di sini sangat mungkin sekali kamu berdealing dengan jelas orang yang sudah punya pasangan. Jadi ini tinggal dilihat sudut pandangnya ya. Kamu sebagai yang pasangan sahnya atau kamu sebagai apa namanya, orang pihak ketiga. Tapi kalau soal di sini ini lebih kuat kamu sebagai orang yang apa namanya, pasangan sahnya dia, gitu ya. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia terdalam sama kamu pada saat ini. Perasaan dia sama kamu itu kayak lagi berubah-ubah. Perasaan dia sama kamu saat ini lagi banyak banget nggak stabilnya, gitu ya. Tapi kalau ditanya masih ada perasaan atau cinta atau sayang nggak, masih ada, gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini banyak banget pola-pola berulang yang ada di antara kalian yang mungkin banget belum selesai urusannya, gitu ya. Atau di sini ada perdebatan-perdebatan berulang yang memang membuat hubungan ini sangat mungkin on off, gitu ya. On off atau apa namanya, pertengkaran-pertengkaran yang cenderung berulang, gitu ya. Itu lagi. Tapi sebenarnya di sini juga dia punya perasaan gimana pun juga. Meskipun di sini banyak perdebatan, ada situasi yang tidak pasti, banyak segala sesuatu yang berubah. Tapi sebenarnya orang ini pun bisa sangat-sangat merasakan kelembutan kamu, kasih sayang dari kamu, dan rasa cinta dari kamu. Oke? Kita sekarang mau lihat ya, dari batinnya yang terdalam, apa sih yang sebenarnya dia mau sampaikan sama kamu pada saat ini. Oke? Yang pertama, oke, orang ini kenapa sekarang masih ada di persimpangan dan belum siap untuk memberikan sebuah kejelasan? Karena sebenarnya orang ini dia mau sampaikan sama kamu bahwa dia itu belum sepenuhnya siap untuk melepaskan kamu. Artinya dia itu masih ada keinginan untuk tetap mempertahankan kamu, ya. Jadi kayak nggak mau let go kamu lah bahasanya. Jadi untuk kalian yang berpikir bahwa dia pengen let go, enggak. Walaupun di sini dia bimbang, mungkin kayak harus pilih siapa. Tapi di satu sisi lain dia belum kepingin untuk melepaskan kamu. Oke. Yang kedua ya teman-teman, kalau yang Sora lihat, dia itu punya satu perasaan cinta yang mau dia sampaikan sama kamu. Dia punya satu perasaan cinta, punya satu perasaan sayang sama kamu, perasaan yang sangat besar, gitu ya. Dan di sini sangat mungkin ada perasaan dia sudah nyaman sama kamu dari awal kalian kenal. Oke. Hanya ya kalau Sora lihat di sini, orang ini punya banyak sekali ketakutan, ya, banyak sekali kekhawatiran, ya. Jadi kalau Sora lihat mungkin banget di sini ada situasi dia mau mengakui bahwa mungkin dia memang ada yang salah, gitu ya. Dia tahu. Jadi ini mungkin banget dia tertangkap basah sama kamu atau kegap sama kamu, ya. Dan di sini sebenarnya ada energi dia takut. Dia ngerasa bersalah, ketahuan sama kamu, tapi juga di satu sisi dia takut untuk kehilangan kamu juga ya teman-teman. Dan dia tuh kayak berharap kamu masih mau ada energi untuk kamu mau tinggal, kamu jangan pergi dari dia, gitu ya. Karena kenapa? Kalau sholat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin kayak menjauh, gitu loh ya, yang kayak oh ya udah karena kamu belum pasti, aku juga nggak bisa diginiin. Jadi kayak kamu juga narik diri ya teman-teman. Soalnya tapi kalau dia sayang sama aku, gitu ya, kenapa dia apa namanya berselingkuh atau mencari yang lain? Teman-teman, itu adalah cerita yang lain lagi. Nanti akan mungkin kalau terbaca bisa kita baca atau nanti mungkin di next pembacaan. Ya, tapi orang itu punya alasan selingkuh itu sangat banyak sekali, ya. Salah satunya ada juga orang yang greedy, rakus, gitu ya. Jadi rasa cinta dari satu orang itu kadang-kadang nggak cukup, ya. Jadi kayak siapa sih orang yang nggak seneng dihujani dengan rasa cinta atau rasa sayang? Kalau bisa dapat dua lebih baik daripada satu, dapat tiga lebih baik, gitu ya. Kita udah punya tas satu aja, kita pengen punya tas yang lain. Sepatu aja kita udah punya satu, kita pengen punya yang lain. Itu memang sifatnya manusia. Kalau tidak bisa mengontrol diri, ada sisi seperti itu, ya. Dan di sini dia itu sebenarnya merasakan kamu adalah energi yang menjadi cahaya buat dia, gitu ya. Sebenarnya kamu tuh energi yang membawa cahaya buat dia. Itu kenapa dia masih mau nge-keep kamu, gitu ya. Dia tuh berharap kamu mau memilih dia. Ini adalah energi dari seseorang yang berharap kamu masih mau pilih dia. Karena mungkin banget ya, di sini kamu pun menimbang-nimbang. Karena mungkin kamu juga punya pilihan lain. Kamu ngerasa kayak, oh aku punya pilihan lain kok, nggak cuman kamu doang, gitu loh ya. Dan ternyata dia bisa merasakan energi sangat spesial dari kamu. Dan dia juga sangat bisa merasakan energi koneksi kalian tuh bukan suatu koneksi yang biasa.
ya. Dan ketika dia menyampaikan apa yang dia sampaikan sama kamu, sebenarnya itu adalah energi dari sesungguh-sungguhnya dari hati dia yang terdalam, ya. Di sini segala sesuatu itu sebenarnya masih buat dia itu penuh dengan abu-abu. Dia itu penuh tidak yakin, ya, bahwa segala sesuatu itu masih jawaban dia itu diantara iya atau enggak gitu ya. Jadi memang kamu berdiri dengan orang yang sedang ragu-ragu, sedang sangat-sangat galau, sedang sangat-sangat bingung sebenarnya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, kenapa dia itu di satu sisi ya mungkin mencoba untuk melihat orang yang lain. Ada beberapa dari mereka, enggak semua, itu berpikir kayak sebelumnya ketika ada orang ketiga itu hanya untuk melakukan suatu perbandingan. Jadi kayak mau bandingin, bisa comparing aku sama kamu sama yang lain tuh lebih suka sama yang mana, ya. Tapi ternyata setelah dicoba, ya, dia bisa merasakan bahwa dia itu selalu menginginkan kamu. Jadi ini sebenarnya energi dari seseorang mau nyampein sama kamu, dia sadar dia salah gitu ya. Tapi di sini juga ada energi di mana ternyata gitu ya, sudah dibandingkan, sudah coba sama yang lain, dia ternyata masih menginginkan kamu terus-terusan gitu ya. Selain dari itu, teman-teman, orang ini itu kayak berharap ya kamu itu bisa masih terpesona sama dia. Kamu tuh masih punya energi tergila-gila sama dia supaya nggak lepasin dia, teman-teman, ya. Karena saat ini orang ini sebenarnya mungkin sedang dalam keadaan yang sangat sakit, ya. Ada luka, ada kecewa, atau ada banyak hal yang memang terkesannya dia nyakitin kamu, tapi sebenarnya dia juga sakit, teman-teman, ya. Karena orang ini sebenarnya juga punya sisi ego gitu ya. Dia tuh mau sampein sama kamu kalau sebenarnya kamu tahu kan, aku itu sangat-sangat ego orangnya gitu loh. Jadi sekarang dia egonya sedang terluka. Dan di sisi yang namanya manusia itu kadang-kadang nggak mau disalahin gitu ya. Selain itu ya, dia itu berharap bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Di sini ada energi yang jelas, dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. I want to fix our connections, gitu ya. Tuh. Kenapa? Karena dia baru menyadari gitu ya. Kalau selama ini mungkin saja ada energi yang tidak berimbang di antara kalian ya. Mungkin kamu lebih banyak berkorban untuk dia atau sebaliknya, dan dia menyadari gitu ya. Egonya dia dengan menghadirkan orang yang lain untuk pembandingan lah, nggak puas sama satu dan sebagainya, itu kan energi yang nggak seimbang, nggak adil gitu ya, teman-teman di sini, ya. Dan kalau sekarang dia menarik diri dari kamu, seolah-olah seperti menjauh atau nggak melakukan pergerakan, ini adalah dimana energi dari orang ini dia itu masih butuh waktu untuk banyak banget berpikir gitu ya. Ya, orang ini sebenarnya pingin menghampiri kamu ya, mericing kamu. Tapi kalau Sora lihat orang ini masih butuh waktu untuk dia ngerasa aku mungkin butuh untuk lebih banyak berpikir, ya. Karena ternyata energinya dia tuh masih sering banget mimpiin kamu, mikirin kamu terus. Jadi walaupun ada di persimpangan, ternyata energinya masih melekat gitu ya. Orang ini sadar gitu ya, dia pingin minta maaf yang mau dia sampaikan sama kamu kalau selama ini dia itu banyak lari, banyak nggak ibaratnya mungkin nggak bertanggung jawab sama hubungan ini gitu loh ya. Dan dia mau minta maaf juga, dan dia mau mengakui kalau selama ini dia memang menunda atau menahan dirinya untuk ke kamu gitu ya. Yang tadi Sora udah bilang, kenapa dia di sini masih sangat mungkin butuh energi, dia itu butuh waktu gitu ya. Dan kamu tuh sebenarnya udah tahu, banyak dari antara kalian yang dia tahu bahwa intuisinya kamu tuh kuat. Kamu tahu bahwa dia itu sebenarnya bukan nggak mau temuin kamu, tapi sebenarnya sedang menahan-nahan diri gitu ya atas situasi dan keadaan yang sekarang. Apalagi orang ini tuh banyak banget terpengaruh sama omongan-omongan dari luar juga. Jadi orang ini kayak, oke, aku butuh untuk sendiri tahu apa yang aku mau dan apa yang akan terjadi ke depannya. Orang ini tuh takut, teman-teman, untuk bergerak ke kamu pun takut yang namanya ditolak. Karena dia tahu, dia mau sampaikan sama kamu bahwa sebenarnya dia mau mengakui bahwa dialah yang telah menyabotase hubungan ini, membuat hubungan ini jadi sulit. Karena kalau Sora lihat, dia menyadari, ya tadinya keadaan baik-baik aja, ini salah aku, gitu ya. Dan yang dia mau sampaikan, walaupun kalian nggak berkomunikasi, dia belum datang, belum ada pergerakan. Kenapa terasa sangat sakit? Karena di sini ada ikatan secara jiwa.
ada ikatan secara koneksi. Dan di sini dia banyak sekali mendapatkan pembelajaran ya, yang tidak akan bisa dia lupakan. Apa sih itu cinta? Apa sih itu pengorbanan? Apa sih itu komitmen? Apa sih itu yang namanya janji setia gitu ya. Itu semua kayak jadi sesuatu yang pembelajaran buat dia. Dan dia ingin menyampaikan, dia berharap kamu mau memaafkan dia atas apa yang telah terjadi. Jadi energi dari seseorang yang sebenarnya ingin minta maaf, teman-teman. Dan dia sadar, dia itu memang belum selesai dengan dirinya. Masih ada ego, masih ada trauma, masih ada sisi rakus tadi, sisi yang merasa dirinya benar, bermain-main, belum bisa komitmen dan sebagainya, teman-teman. Ya. Dan dia tahu gitu ya, dia mau sampaikan sama kamu, dia itu butuh space, dia ngindar gitu ya ketika situasi sulit. Jadi dia menyadari bahwa dia pun masih punya sisi yang aku tuh nggak bisa gentleman sama kamu. Ketika ada masalah, aku memilih untuk lari. Makanya dia tahu, dia itu punya banyak salah sama kamu, udah ngelukain kamu, belum selesai dengan trauma dan gambaran diri dia yang masih banyak sisi-sisi gelap, masih banyak sisi-sisi negatif yang belum kelar. Udah gitu malah pergi, malah ngindar gitu ya. Itu kan kesalahannya sebenarnya bertumpuk gitu ya. Dia sadar gitu loh, makanya dia menyadari bahwa ini semua salah aku. Itu yang mau dia sampaikan, teman-teman. Dan orang ini seakan bersiap untuk datang memperbaiki sama kamu, dan dia ingin mengungkapkan semuanya. Jadi ada banyak yang mungkin pengen dia sampaikan, yang mungkin belum tersampaikan, belum terungkapkan ya. Dan dia juga mau bilang, kenapa sih gitu loh, kalian itu banyak isu yang belum selesai, teman-teman. Jadi sebenarnya tuh dia banyak unek-unek yang kalian tuh punya cara pandang, punya pemikiran, mungkin punya nilai-nilai yang kalian itu sebenarnya belum apa ya, ibaratnya belum ketemu kata sepakat di tengah. Itu juga yang makin membuat situasi hubungan itu sangat sulit. Dan dia sadar bahwa dia ingin perbaiki hubungan, dan yang pasti dia ketika datang, dia ingin menyelesaikan masalah yang belum selesai di antara kalian. Ada unfinished business ya. Jadi memang ada hal yang harus dibicarain, ada hal yang masih harus didiskusiin gitu ya. Dan orang ini ternyata masih pingin ya, teman-teman, untuk berkomitmen sama kamu atau punya hubungan masa depan sama kamu. Tapi kenapa ya tadi yang Sora bilang dia masih menunda untuk datang? Karena dia sadar dia harus selesaikan dulu dengan sisi dirinya sendiri. Jadi ini jelas ya, orang yang mau minta maaf, orang yang sadar sama udah lari gitu ya. Karena dia tahu kalau dia datang lagi ke depannya itu harus dengan suatu komitmen. Dan sebenarnya dia mau bilang sama kamu, chemistry kita tuh terlalu kuat gitu ya. Apalagi di sini banyak pembelajaran jiwa, banyak pembelajaran rasa, dan chemistry itu ternyata tidak hilang di antara kalian. Ya. Dan rahasia-rahasia yang selama ini dia keep, dia tahan, itu bisa saja sesuatu yang malah memperburuk keadaan di antara kalian. Ya. Now is not the time. Orang ini memang masih menunda, teman-teman, untuk datang ke kamu, untuk pergerakan sama kamu. Kenapa sih? Karena kalau Sora lihat orang ini masih mau menyelesaikan isu dengan dirinya sendiri. Ada kata-kata I am sorry, mau minta maaf gitu ya. Dan orang ini pingin banget berpikir, kali ini dia pingin lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Mungkin sebelumnya dia banyak impulsif, teman-teman ya. Selain daripada itu, dia cuma bisa ada energi penyesalan seandainya segala sesuatu nggak seperti sekarang gitu ya. Ini memang hubungan yang sangat-sangat rumit. Dan sebenarnya dia mau mengakui sama kamu kalau omongan kamu tuh banyak benernya. Mungkin apa yang kamu udah sampaikan ke dia itu semuanya benar. Apa yang selama ini kamu ingetin dia juga mungkin udah warning dia itu juga sebenarnya banyak yang benernya gitu ya. Itu yang sebenarnya mau dia sampaikan sih sebenarnya ke kamu. Hanya kalau Sora lihat belum ada keberanian, belum ada kekuatan untuk ngadepin kamu langsung ya. Yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini. Ya, kita lihat. Keras. Teman-teman, ini udah jelas banget. Ini udah jelas banget. Ada energi dari seseorang yang akan datang nih, anchor, suatu kepastian, ada sesuatu yang datang dan sudah direncanakan. Artinya orang ini akan datang, teman-teman. Hanya di sini ada sesuatu yang sedang direncanakan. Artinya dia tuh mau banyak berencana dan mau banyak belajar. Artinya gini, dia mau datang dengan satu keyakinan bahwa dia sudah belajar. Kalau datang doang tapi nggak belajar buat apa gitu ya, teman-teman. Dan orang ini tuh
masih menyiapkan mental, karena mungkin dia juga terintimidasi dengan orang-orang di sekitar dia, banyak yang ngomongin dia, banyak yang nyalahin dia, teman-teman, ya, dan banyak energi ngerasa bersalah. Jadi buat ini, kamu yang ngerasa dia baik-baik aja, dia diem-diem aja, sebenarnya enggak, tertekan rasa bersalah, teman-teman, ya. Dan ini adalah energi dari seseorang yang pingin untuk mendapatkan kamu kembali. Itu sebenarnya yang mau dia sampaikan, teman-teman. Ya, jadi ini udah jelas energi orang yang mau datang. Komunikasi itu akan ada lagi. Nih, ada letter, ada komunikasi yang akan datang. Walaupun memang tidak sekarang gitu ya. Komunikasi yang akan datang ya. Ini harusnya tidak akan lama lagi, teman-teman. Di sini ada clover. Clover itu segera. Biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Harusnya tidak lebih, ya kalaupun bulanan itu harusnya cuma 2 atau 3 bulan dia baru ada pergerakan. Jadi orang yang mau menguatkan dirinya, menguatkan mentalnya, mau jadi gentleman dan gentlewati gitu ya. Tuh, karena energi dia terkenang terus sama kamu sangat kuat. Jadi itu yang mau dia sampaikan. Aku tuh terkenang-kenang loh sebenarnya, dan dia sekarang sudah tahu gitu ya. Kalau energi tujuannya dia, jalan tujuannya dia yang berliku itu pada akhirnya menuju kepada hubungan dengan kamu. Ya, itu yang sebenarnya dia itu mau memastikan bahwa kali ini dia bisa jalan dengan lurus, jalan dengan fokus gitu ya. Sora, tapi orang ini layakkah diberikan kesempatan? Ya, teman-teman, di sini ada energi mistake. Ya, orang ini menyadari kesalahan dia. Ya, itu satu yang bisa ditangkap sama surat. Ya, dan dia tahu kamu yang benar, gitu ya. Intinya adalah ada energi pembelajaran merasa bersalah karena dia itu udah bohong sama kamu. Jadi kalau kamu tanya, teman-teman di sini paling tidak dia punya energi satu kesadaran, dia tahu kalau dia yang salah, gitu ya. Di sini ada energi di mana dia tahu dia yang salah, dan kalau Sora lihat dia pingin untuk memutus kebiasaan buruk itu untuk tidak jujur, berbohong gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat dia pingin untuk ketika ketemu sama kamu sudah datang dengan sesuatu yang sudah melepaskan dia yang lama. Intinya seperti itu. Kamu mau terima apa enggak itu sih balik ya teman-teman, pilihan kamu. Sora kan nggak bisa ambil pilihan untuk kamu. Intinya hari ini saya cuma mau nyampein itu ya. Kamu mau terima apa enggak, tolong saya jangan diserang. Saya cuma baca kartu apa adanya, mewakilkan apa yang dia rasain, yang mau dia sampaikan ke kamu ya. Jadi mau datang ini pun pakai planning, pakai perencanaan, pakai persiapan gitu ya. Kita lihat ya astrologi yang terungkap. Bisa astrologi kamu, astrologi dia. Sagittarius, Scorpio, Gemini, Aquarius, Virgo, Libra, Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk melihat alfabet yang mungkin terungkap di sini. Ini bisa jadi inisial kamu, inisial dia, inisial kalian gitu ya. Nama depan, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan. Oke, aku coba lihat dulu ini. Oke, teman-teman yang kepingin personal reading berbayar, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Buat energinya fokus cuma buat kamu doang. Terus kamu juga bisa beli alat-alat pembacaan, kartu dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di sini ada energi apa. Oke, OAS CXOTNZM TCEIWNRS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif di dalam pembacaan ini. Jangan lupa main ke channel kedua, channel pertama di Sora Tarot. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye bye.